لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لا يعبد بحق في الوجود إلا إياه، الكريم الذي من توكل عليه كفاه ومن آمن به هداه ومن سأله أعطاه ما تمناه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، سيد خلقه وخاتم أنبيائه، المخصوص بالمقام المحمود الذي لم يقم فيه سواه، صلى الله عليه وعلى آله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم نلقاه، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. قال الله تعالى أيضا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat bertaburkan salam semoga Allah sampaikan, Allah limpah curahkan kehariban baginda Nabiyuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallam wa barik alaihi. Jazakumullah. Kehidupan Allah ciptakan berbarengan, beriringan. Ada kehidupan, ada kematian, ada dunia, ada akhirat. Dalam menjalani aktivitas hidup dan kehidupan ini, berbagai macam hal-hal yang kemudian terjadi dan kita rasakan, maka kita bisa menyikapi dalam segala aktivitas kehidupan, baik itu duniawiyah yang kita lakukan ini, maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini kemudian Allah membaguskan seluruh aktivitas dan amaliyah kita. Namun tidak terlepas dari karakter kita yang kemudian kita juga pengen dianggap dalam hidup ini, kita pengen diorangkan, kita pengen dianggap ada dan lain sebagainya. Maka ada kitab Zamil Jah war Riya, ada kitab yang membahas celaan bagi orang yang riya, dan juga Zamil Jah, orang yang pengen berkaitan dengan pangkat duniawi. I'lam ketahuilah aslaka Allah an aslal jah huwa intisyarus sid wal istihar wa huwa madmum balil mahmud al khamul illa man sahharahum Allahu li nashri dinihi min ghairi takallufin min ghairi taklifi qalbi syahwat minhu. Qala Allah Ta'ala: tilka darul akhirah naj'aluha lil ladina yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Ilam ketahuilah aslahaka, Allah membaguskanmu, aslahaka Allah membaguskanmu an aslal jah, untuk meraih pangkat, untuk memperoleh jabatan, untuk memperoleh kedudukan duniawi. Sejatinya apapun itu, kalau memang tujuan kita hidup ini untuk meraih sesuatu, kalau memang Allah baguskan, maka di posisi apapun kita bagus.
Kalau memang sejalan dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagus. Kita pengen jadi pejabat, rupanya beriringan dengan keinginan Allah menjadikan kita pejabat, selaras dengan apa yang Allah inginkan, selaras dengan apa yang kita inginkan. Sehingga kita menjadi pejabat dari tingkat paling bawah, kemudian sampai tingkat paling atasnya, sampai eksekutifnya. Itu kalau Allah memang menginginkan kita untuk menjadi orang baik, maka jabatan apapun, profesi apapun, status apapun akan jadi baik, akan jadi bagus. Ada yang Allah kehendaki menjadi RT yang bagus, sehingga di mata warganya Pak RT, Pak RW ini bagus. Ada yang Allah menginginkan kita menjadi DKM yang bagus, sehingga dalam semua tingkatan aljah atau pangkat status sosial itu semuanya bagus kalau Allah menginginkan itu kebaikan dalam diri kita. Makanya banyak orang-orang yang kemudian memiliki kesan ketika memimpin warganya, memimpin masyarakatnya, memimpin umatnya, ini menjadi teladan. Ada RT yang berkualitas, ada RW yang berkualitas, dan seterusnya dan seterusnya. Ini ketika Allah menginginkan itu kebaikan. Pun sebaliknya, ketika Allah tidak menginginkan itu, artinya kita memaksakan diri. Misalkan kita pengen mencalonkan diri menjadi RT, RW dan lain sebagainya, tapi sebenarnya Allah tidak menginginkan hal itu. Bukan berarti Allah nggak pengen kita jadi ya, tapi rasa-rasanya mungkin nggak pantas untuk kita memiliki atau menyandang status itu, maka boleh jadi tidak bagus, kinerjanya nggak baik, tidak didukung oleh aparatnya, tidak didukung oleh warganya dan lain sebagainya. Kenapa? Wa intisyaru sid wal istihar, karena sebenarnya pangkat itu kita raih ini untuk mencari popularitas duniawi. Pangkat dalam segala tingkatan itu dicari oleh orang-orang ini dalam rangka menjadi orang yang viral dalam urusan duniawi. Wa huwa madmum, kalau memang itu tujuannya semata-mata karena faktor urusan duniawi semata, wa huwa madmum balil mahmudul khamul illa man saharahumullahu linashri dinihi min ghairi taklifi qalbi syahwat. Itu semuanya buruk kalau memang Allah menginginkan itu buruk, dan itu tercela. Makanya para pejabat dalam segala tingkatan yang kemudian pendapatan mereka curang, mereka nggak jujur, Allah jatuhkan dengan caranya, mau jatuhkan dengan cara Allah. Berapa banyak yang kemudian para pejabat jatuh karena hal-hal duniawi, karena urusan materi, karena urusan perempuan, karena urusan kejujuran dan lain sebagainya. Berapa banyak juga mantan-mantan pejabat yang kemudian sampai hari ini masih kita elu-elukan, masih kita puji-puji, masih dipuji-puji oleh rakyatnya, semasa memimpin, semasa menjabat bagus. Sebaliknya juga banyak menjadi mantan pejabat yang kemudian justru dicaci maki, dihina, dibully habis-habisan oleh masyarakatnya, oleh warganya. Kenapa? Selama memimpin tidak jujur atau banyak bohongnya. Ini cara mau menjatuhkannya gimana? Satu persatu dibukalah keburukan itu, ditampakkan di tengah-tengah masyarakat yang kesannya malah bukan baik, buruk. Pemimpin yang buruk, memiliki citra yang buruk. Illa man saharahu linashri dini. Nah, ada lagi pengecualian yang tidak buruk, itu adalah pemimpin yang kemudian Allah viralkan, man syahara, Allah kemudian namanya Allah lambungkan linashri dini, karena dia semasa memimpin, semasa dalam urusan duniawi, kepemimpinannya ini berlandaskan agama.
Maka mau angkat dia derajatnya sehingga dia menjadi pemimpin yang luar biasa yang bagus. Contoh yang pertama adalah Rasulullah. Pemimpin yang sukses dalam semua tingkatan, pemimpin yang sukses dalam semua urusan. Beliau urusan negara, beliau sukses. Oke, kalau akhirnya nggak usah kita bahas, itu udah pasti. Urusan berkeluarga, beliau sukses. Memimpin peperangan, beliau sukses. Menjadi dai, beliau sukses. Dalam semua urusan, semua tingkatan, beliau memiliki kesuksesan, tingkat kesuksesan yang luar biasa, sehingga tidak ada cacatnya satupun. Makanya nggak salah ketika orang-orang menempatkan Rasulullah di urutan pertama. Nah, illa man syaharallahu li nasyri dinihi min ghairi taklifi qalbi syahwat. Karena dalam kepemimpinannya beliau memimpin berlandaskan akidah, berlandaskan syariah, bukan karena syahwatnya. Sehingga makmur di mana-mana. Memimpin keluarga sukses. Salah satu ciri kesuksesannya orang-orang ketika menjadi kepala rumah tangga, oke, biasanya bisa kita lihat dari pasangan dan juga terlebih adalah dari anak-anak. Rasulullah memiliki pasangan Sayyidatina Khadijah yang pertama. Itu adalah wanita yang luar biasa taatnya dengan suaminya, pengetahuan agama yang luar biasa. Bahkan di saat Rasulullah tidak lagi ada orang yang percaya, Sayyidah Khadijah adalah satu-satunya wanita yang mempercayai Rasulullah dari kalangan wanita. Dalam kepemimpinan, dalam bersahabat, bersosial, bermasyarakat, beliau suksesnya luar biasa. Bagaimana mampu mengubah orang-orang dari kesyirikan, dari kejahiliahan menuju orang-orang yang memiliki pengetahuan agama yang luar biasa. Sahabat Abu Bakar contohnya, di masa jahiliyah betapa beliau bagaimana orang-orang mengenalnya. Terlebih Sayyidina Umar, jangankan manusia, setan aja takut sama beliau. Tapi ketika mengenal Rasulullah, ketika mengenal ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, luluh hatinya, berbalik 180 derajat langsung. Nah, ini jamaah hukumullah. Ketika dalam segala hal berlandaskan akidah, berlandaskan syariah, tanpa adanya taklifi qalbi syahwat, pemaksaan kehendak hawa nafsu, maka Allah sampaikan dalam firman-Nya, tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat naj'aluha, kami jadikan lil ladzina, bagi orang-orang la yuriduna 'uluwan, orang yang tidak menginginkan pangkat duniawi, dan juga bukan untuk orang yang merusak di dalam dunia. Jadi orang yang jaminan akhiratnya adalah orang yang selama di dunia dia tidak pernah mengejar pangkat. Bagaimana dengan khalifah-khalifah? Mereka nyaris semuanya tidak ada yang mau dipilih sebagai khalifah. Lah, sahabat Abu Bakar aja ketika mau dipilih sebagai khalifah pertama, beliau nggak mau. Karena memang nggak pengen, tidak ada ambisi duniawi untuk menjadi khalifah penerusnya Rasulullah. Begitupun khalifah setelahnya, sampai dengan Sayyidina Ali, la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, tidak menginginkan pangkat duniawi dari tingkat paling rendah sampai tingkat paling tinggi. Kalau sudah terpilih, wala fasada, dan tidak membuat kerusakan. Gitu ya. Makasih Pak.
tidak menginginkan dipilih, tapi kalau ternyata kok dipilih, dia tidak membuat kerusakan baik dalam segala urusan, termasuk kebijakan-kebijakan yang merugikan. Berapa banyak sekarang pemimpin-pemimpin dari zaman dulu lah ya, kebijakan-kebijakannya merugikan negara, merugikan warganya dan lain sebagainya. Ini sekarang lagi ramai membahas kerugian negara yang disebabkan oleh proyek-proyek pemerintah yang dampaknya bukan setahun 2 tahun, kerugiannya bukan 1 miliar 2 miliar, triliunan. Maka orang-orang mengatakan itu adalah proyek ambisius. Nah itu tadi, kalau ambisi duniawi tidak dibarengi dengan pengetahuan dan juga syariat, dan untuk mencari popularitas, ketenaran, maka Allah memiliki cara untuk menjatuhkannya. Nah ini zaman Allah. Jadi jangan punya ambisi untuk menjadi pemimpin. Kalau kok terpilih, jangan membuat kerusakan dalam kebijakan-kebijakan atau keputusan-keputusan, peraturan-peraturan yang dibuatnya merusak dan merugikan. Jam'u baina iradatil fasad wal 'ulu fil ardi wa baina anna ad-darul akhirah lil khali 'anil iradatain jami'an. Jama' baina iradatil fasad. Nah, kalau kita terpilih jangan mengumpulkan antara keinginan hawa nafsu dan untuk memperkaya diri. Pertama nih, keinginan untuk dijadikan sebagai pejabat, pemimpin, kemudian memiliki keinginan untuk memperkaya diri, pengen dianggap sebagai pemimpin, terus juga jangan sampai membuat kerusakan. Annad darul akhirah, karena sungguhnya akhirat itu lil khali anil iradatain, yaitu sunyi dari 2 keinginan itu. Orang yang tidak memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin, tidak memiliki keinginan untuk merusak syahwat dan lain sebagainya, maka akhirat layak untuknya. Dan akhirat tidak layak untuk orang-orang yang masih memiliki keinginan untuk menjadi pejabat dan juga yang merusak negara, merusak umat, maka sudah jelas tidak layak dia di akhirat nanti masuk dalam surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Wala azza wa jalla man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun. Wa hum fiha la yabkhasun. Laikal ladzina laysa lahum fil akhirati lan nar wa habita ma sanu fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Kita perhatikan ayat berikutnya. Apakah betul ini dilarang tadi nggak boleh menjadi pemimpin? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, maka nggak boleh jadi pemimpin, jadi orang kaya. Loh, kata siapa? Aku mau sampaikan man kana yuridul hayatad dunya, siapapun orangnya yang menginginkan gemerlapnya kehidupan duniawi. Sekali lagi, siapapun orangnya yang pengen kaya, pengen jadi pejabat dalam semua tingkatannya, pengen hidup mewah glamor, boleh nggak? Boleh. Nuwafi ilaihim, kami penuhi, kami perbolehkan. Allah membolehkan ternyata. Oh, kok boleh rupanya? Nuwafi ilaihim a'malahum, kami. Loh, buktinya kenapa? Orang yang bekerja keras, dia layak untuk mendapatkan upah yang lebih. Itu buktinya Allah membolehkannya. Orang yang bekerja lebih cerdas, dia juga berhak untuk mendapatkan, ketika dia effortnya lebih banyak, maka dia income-nya lebih banyak. Wajar Allah berikan itu. Orang yang lebih pintar juga memiliki kemungkinan untuk dia lebih mendapatkan lebih dari yang lain. Betul, Allah penuhi itu. Makanya kita kan pengen anak-anak kita ini pintar, cerdas secara intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual. Kita pengen itu tiga-tiganya ada dalam diri kita. Cerdas sosial bahkan kita pengen. Karena itu nanti yang seolah-olah itu menentukan apa namanya kesuksesan anak. Ketika nilai akademisnya bagus, kita menganggap bahwa itu anak punya prestasi.
Wah ya, walaupun memang secara hitung-hitungan manusiawi betul, anak yang lebih pintar berpotensi untuk lebih sukses. Anak yang pintar berpotensi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang lebih prestisius lagi. Itu secara hitung-hitungan matematis, manusiawi, secara logika betul. Walaupun itu nggak ngejamin. Terkadang yang dulu kita punya kawan, mohon maaf, agak-agak kurang pintar lah, bodoh itu bahasanya. Tapi dia secara materi lebih baik karena dia berubah. Tapi Allah juga membolehkan siapapun orangnya, mangkana yuridul hayatad dunya. Man ini umum. Siapapun boleh, mau laki-laki, mau wanita, mau tua, mau muda dan lain sebagainya. Mangkana yuridul hayatad dunya, siapapun orang yang menginginkan kehidupan dunia dan gemerlapnya dunia, nuwaffi ilaihi ma'malahum, kami penuhi. Selama dia mau berusaha ya, nuwaffi ilaihi ma'malahum, selama dia mau berusaha silakan. Wa hum fiha la yubkhasun. Tapi Allah melanjutkan firman-Nya, wa hum fiha la yubkhasun. Dan Allah juga nggak membenci kok. Jadi Allah tuh nggak benci pemimpin, Allah nggak benci orang kaya, Allah juga nggak pernah membenci orang-orang yang motivasi hidupnya adalah duniawi. Enggak, Allah nggak benci. Ya karena Allah menciptakan dunia, silahkan bagi siapapun yang menginginkan dunia, silahkan. Silakan kelola dengan baik, jangan dirusak. Yang mau kaya silahkan kaya dengan cara yang nuwaffi ilaihi ma'malahum, kami persilahkan dengan caranya dia bekerja, mau bekerja dengan tenaga, dengan pikiran, dengan apapun silahkan. Dan itu juga nggak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Tapi sekali lagi, kalau itu semuanya motivasinya, orientasi hidupnya hanya untuk duniawi, ada ancamannya. Kalau nggak dibarengi dengan ilmu, dengan akhlak, dengan adab, dengan aturan-aturan syariat, yang Allah inginkan adalah silakan, tapi harus dibarengi dengan etika, dengan adab, dengan syariat yang baik. Oh, kalau mau kaya berarti dengan cara kita bekerja muamalah dengan cara yang halal. Bisa kok kaya walaupun nggak instan. Kan nggak boleh itu kaya instan, minta dengan selain Allah, misalkan kayak pesugihan dan lain sebagainya. Kaya instan, karena yang sesuatu yang didapatkan secara instan biasanya hilangnya juga instan. Makanya kalau ada orang-orang yang kemudian kayak nyari pesugihan itu nggak akan lama kontraknya. Kontraknya itu nggak akan lama. Satu, prosesnya jelimet. Dua, mengorbankan orang lain, tumbal. Ketiga, harta yang didapat tidak halal, maka hilangnya cepat. Makanya nggak ada orang yang kemudian kayak istilah orang yang nyupang itu, orang yang pesugihan itu nggak akan lama kontraknya, paling lama hitungan sekian tahun. Itu berdasarkan cerita orang-orang yang pernah masuk ke dalam dunia itu. Nah, siapapun orang yang menginginkan kehidupan dunia, pangkat dalam segala tingkatannya, gemerlapnya dunia, Allah membolehkan. Dan nggak dicaci, nggak dihina kok, nggak. Tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu, dengan adab, dengan aturan-aturan syariat yang benar, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar, diancam neraka nanti di akhirat. Wa habita ma sana'u, dan apapun yang dia kerjakan batal semuanya. Nah, contohnya satu nih. Yang paling terkenal itu adalah Qarun. Orang-orang itu Pak tidak akan menyangka bahwa Qarun akan sejahat itu, akan sekemaruk itu Pak. Qarun itu saudaranya Nabi Musa loh. Qarun ini tidak berangkat jadi dari orang kafir, bukan. Qarun ini tuh pembaca kitab Pak. Qarun itu pengamal Taurat, pengamal Zabur. Boleh dibilang Qarun ini pinter ngaji Pak. Boleh nanti cek
ketimbang kita ya, itu pinteran Qarun dalam ngaji. Tuh, pinter ngaji, makanya nggak heran Pak. Itu udah kasih contoh, ada Haman di sebagai perdana menteri dan ada Qarun. Ini orang-orang pinter loh, orang-orang pinter yang keblinger. Qarun itu pinter Pak, baca Taurat, baca Zabur, pengamalnya boleh dibilang sholatnya rajin di belakangnya Nabi Musa langsung. Ya makanya kan ada juga beberapa sahabat Nabi yang kemudian sholatnya di belakang langsung, seperti Sa'labah bin Khatib al-Ansari yang kemudian jadi awalnya orang ahli ibadah. Makanya gini, memang tidak menjamin juga dengan banyaknya ilmu kita dijamin bakal jadi orang baik selamanya, juga tidak dijamin. Apalagi orang yang tidak berilmu juga makin tidak dijamin lagi. Berapa banyak orang-orang yang dulu berawal dari orang-orang yang pintar. Makanya nggak heran Pak, mohon maaf sekali mohon maaf, ada para ustadz atau siapapun tokoh-tokoh agama yang kemudian nyeleweng banyak sekali. Apalagi godaannya tadi, godaan urusan duniawi. Berapa orang yang kemudian karena urusan syahwatnya tadi yang akhirnya ke bawah. Banyak. Itu salah satunya Qarun, Haman, dan juga di masa khalifah itu dua khalifah kalau nggak salah itu dibunuh. Yang membunuh pun dibunuh lagi sholat, yang membunuh pun orang yang sangat pinter ngaji Pak, hafal Quran malah. Nah, apalagi kita belum ada ngejamin Pak, kita belum ada ngejamin sampai kita akhir hayat kita husnul khotimah, belum ada ngejamin sama sekali, belum ada yang ngejamin. Entah nanti akhir kehidupan kita akan seperti apa, itu belum ada yang ngejamin. Kalau kehidupan duniawi Allah jamin, siapapun yang bekerja keras mau kaya bisa kaya. Tapi kalau nggak disertai dengan ilmu, dengan adab, dengan syariat, maka wahabitu ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal semuanya apa yang dikerjakan, sia-sia. Wahada aidon, ini juga yang terjadi mutawamilu bi umumihi li hubbil jah, bagi orang yang motivasi dan orientasi hidupnya semata-mata karena pangkat, karena derajat. Fa innahu a'dhamu lazzatin min lazzatil hayatid dunya, karena puncak dari kelezatan kenikmatan dunia itu adalah menjadi pemimpin. Nggak heran tiap tahun, terutama di Indonesia, yang nyalon presiden, wakil presiden bukan satu dua, kalau perlu halalkan segala cara jadiin. Karena puncak kenikmatan, puncak kebanggaan ketika kita menjadi pejabat dalam semua tingkatan urusan duniawi. Ini sampaikan. Wa hadza aidan mutawalu bi umumihi li hubbil jah fa innahu a'zamu lazzatin min lazzati dunya, min lazzati hayatid dunya. Wa aktsaru zinatan min zinatiha, dan paling banyak orang-orang kaya ini dari pejabatnya, dari pengusaha-pengusahanya. Gitu. Jadi orang itu kalau berarti yang menguasai dunia nih ya, menguasai harta benda dunia adalah pejabat dan juga para pengusaha-pengusahanya. Karena itu puncak dari lezatnya kehidupan dunia ketika dia bisa menguasai harta benda dunia. Nah, kalau pejabat kan paling gampang, sekali teken aja tanda tangan itu selesai urusan. Nah ini Kak, yang paling puncak dari kelezatan kenikmatan duniawi itu menjadi pejabat dan pengusaha. Makanya godaannya juga banyak.
Orang semakin tinggi jabatannya kan godaannya makin banyak. Gitu. Nah ini jamaahkumullah. Wa fil hadits hasba mri'in minasyarri ayyushiran nas ilaihi bil asabi fi dinihi wa dunyahu illa man asamahu. Inna Allah la yanzur ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Ini hadisnya Rasulullah sampaikan begini. Hasba mri'in minasyarri, cukup menjadi tolok ukur seseorang minasyarri, dari orang yang buruk, ayyushiran nas, orang yang menunjuk manusia dengan jarinya, orang yang menganggap orang lain buruk, menunjuk orang dengan jarinya, baik urusan dunianya, urusan agamanya. Nih orang kalau sudah main tunjuk-tunjuk, menjelek-jelekan seseorang, ini hadisnya begitu ya. Hasba mri'in minasyarri ayyushiran nas ilaihi bil asabi fi dinihi wa dunyahu. Cukup menjadi tolak ukur seseorang, secara kalkulasi perhitungannya seseorang itu dianggap buruk ketika dia menunjuk kepada seseorang, baik urusan dunianya, urusan agamanya, bahwa dia lebih baik daripada orang yang dia tunjuk. Hadisnya begitu. Illa man asamahu, kecuali orang yang Allah jaga kemudian setelah itu. Kalau kita bisa gitu, balik yang suka ngebos, tapi kalau nunjuknya nunjuk enggak bermaksud untuk menjatuhkan, untuk kesombongan, enggak apa-apa. Kenapa? Karena rata-rata orang yang nunjuk itu merasa dirinya lebih hebat, lebih baik, lebih bagus ketimbang yang dia tunjuk. Nah ini maka Rasul begitu, simpel saja sebenarnya. Rasul menyampaikan hasba mri minasyarri ayyushiran nas ilaihi bil asabi fi dinihi wa dunyahu illa man asamahullah. Cukup menjadi tolak ukur seseorang yang buruk ketika dia menunjuk keburukan kepada seseorang dengan jarinya, urusan dunianya, urusan agamanya, kecuali orang yang Allah jaga. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lanjutkan ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seseorang kepada, atau Allah tidak melihat kepada wajah-wajah, rupa-rupa orang tersebut, walakin yanzuru ila qulubikum, tapi Allah melihat kepada hatinya orang-orang itu dan a'malikum, dan kinerjanya, hatinya dan juga amaliyahnya, hatinya dan juga kinerjanya, hatinya dan juga kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat rakyat ini bahagia, membuat rakyat ini senang, sejahtera. Itu pahalanya di mana-mana. Pemimpin sekali bikin kebijakan yang mensejahterakan rakyatnya, pahalanya banyak. Pun sebaliknya. Waruya fi fadilatil khamul anhu sallallahu alaihi wasallam, rubba ash'ath a'baradhi tamraini la yu'addibuhu lahu law aqsama 'ala Allahi law barrihu. Nah, contoh gini. Ini malam ya, tapi nanti kita sambung-sambungkan saja. Rasulullah menyampaikan, rubba ash'ath a'baradhi tamraini la yu'ibbuhu lahu law aqsama 'ala Allahi law barihu. Jadi cukup menjadi orang yang kemudian dianggap baik dan dianggap buruk ketika dia memiliki dua hal. Di sini si Tomrin memiliki dua hal atau dua sesuatu, itu dua, kemudian Allah bagi. Contohnya mungkin bahasanya gini, dia dianggap sebagai orang yang baik ketika dia mampu membagi dua hal dalam kebaikan, atau bisa berdiri di tengah-tengah dua keburukan, dia menjadi mediator yang kemudian mendamaikan antara dua permusuhan, dua perselisihan. Atau dia memiliki dua hal ketika yang satu Allah kehendaki untuk
tidak lagi dimiliki, dia ikhlas, dia tetap berbuat baik. Itu bahasa lainnya, dia ikhlas dalam apapun yang Allah bagi. Punya gaji sekian, ikhlas, tidak mengurangi kinerjanya. Dikasih upah sekian, ikhlas, tidak mengurangi kualitas kerjanya. Dikasih banyak nggak kurang, nggak lebih, dikasih sedikit nggak kurang, dikasih banyak juga nggak lebih. Dia nerima, bahasa Inggrisnya begini, nerimo ing tandum, nerima apapun yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam, ala dullukum ala ahlil jannah kullu dha'ifin mustad'afin law aqsama 'ala Allahi la ubarrihu wa ahlin nar kullu mutakabbirin mustakbirin khiwadin. Nah, ini yang kemudian yang berikutnya, ala dulukum ala ahlil jannah, bukankah telah aku tunjukkan kepada kalian siapa sebenarnya ahli surga itu? Rasul menyampaikan, kullu dhaifin, setiap orang lemah, mustad'afin, yang dilemahkan. Nah, kita ini kalau rakyat lemah, dilemahkan oleh kebijakan, dilemahkan oleh peraturan, sama pemerintah kita, sama pejabat kita, sama pemimpin kita. Tapi di sini aturannya, ala bukankah aku beritahu siapa ahli surga yang sesungguhnya? Setiap orang yang lemah, yang dilemahkan, lau aqsama 'ala Allahi, dan kalau Allah membagi sesuatu kepadanya, dia menganggap itu yang terbaik. Orang lemah kemudian dilemahkan, ya bahasanya dizolimin, dianiaya, tapi dia nerima. Nih makanya beruntung orang yang memimpin di Indonesia itu. Secara kalkulasi kepemimpinan, dia itu beruntung mimpin orang Indonesia. Orang Indonesia itu alamnya begitu kaya, dikerukin mereka, nerima aja kita. Bahkan orang yang hidup di tanah yang subur makmur, dianya hidup susah, nerima aja. Hebatnya itu Pak, terlebih orang Indonesia ya. Siapa yang gak beruntung memimpin orang Indonesia? Coba bayangkan, kita dikasih pemimpin modelnya apa, diterima aja. Yang mimpin kita modelannya begitu, kita terima aja. Kiainya dihina-hina, pondok dihina, dan lain sebagainya, kebijakan menyengsarakan. Nah itu Pak, sepertinya orang Indonesia ini memiliki kriteria ahli surga ini, kalau merujuk kepada hadisnya Rasulullah. Orang yang lemah, yang dilemahkan oleh peraturan, dilemahkan oleh jabatan, nerima tapi menganggap itu baik. Luar biasa. Dan sebaliknya, wa ahlin nar, dan ahli neraka, kullu mutakabbirin, setiap orang yang sombong, mustakbirin, yang disombongkan oleh hartanya, oleh pangkatnya, oleh statusnya, oleh jabatannya. Oh, tuh tadi kebalikannya. Orang yang ahli neraka adalah setiap orang yang sombong. Tapi kalau sudah lemah, digoifin kok sombong, bahasanya melarat kok sombong, ya ahli neraka. Ini orang yang miskin, orang yang susah, dilemahkan, dimiskinkan, dimelaratkan oleh pemimpinnya, tapi dia nerima, dan nerima apa yang Allah kehendaki, nerima. Di sisi yang lain, ini nih, orang ahli neraka adalah setiap orang yang memiliki kesombongan, yang disombongkan oleh jabatannya, disombongkan oleh harta bendanya, yang kemudian dia tidak memberikan manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Ini jamar hukumullah. Sebagai closing penutup, wal akhbar fi muzammatis syahrah wa fadilatil khamul katsirah wa ma'lum anna al maglub bis syahrah wa intishari sayd wal jah wal manzilah fil qalbi wa hubbul jah munsya kulli fasadin. Sebagai closing, bahwa sekali lagi Allah tidak pernah melarang kita menjadi orang kaya.
Allah tidak pernah melarang apapun aktivitas kehidupan kita, silahkan, monggo silahkan. Kita pengen kaya juga Allah bolehkan. Kita pengen menjadi pejabat, Allah bolehkan. Tidak pernah dilarang. Tapi Allah menginginkan orientasi, motivasi kehidupannya jangan semata-mata dunia. Jangan, sekali lagi, jangan semata-mata dunia. Masih ada akhirat. Orang yang orientasi kehidupannya adalah dunia semata, maka nanti di akhirat batal semuanya, hancur semuanya, tidak ada satupun yang dia dapatkan dari balasannya kecuali kehancuran. Kalau sudah terlanjur dipilih oleh orang-orang, oleh masyarakat, oleh Allah untuk menjadi pemimpin, jangan pernah membuat kebijakan, membuat peraturan yang merusak, yang melemahkan. Jangan sampai kita membuat orang lain masuk surga, kita masuk neraka. Jangan pula sebaliknya, hanya kita yang masuk surga, orang lain masuk neraka. Itulah yang kemudian sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah hukum. Kurang lebih mohon maaf, sudah masuk waktu syuruk kira-kira 5 atau 10 menit yang lalu deh ya. Belum? Bisa ya? Monggo silakan, di belakang sudah ada konsumsi. Terima kasih kami sampaikan kepada jamaah, kepada donatur konsumsi, jamaah yang hadir, dan hamba-hamba Allah yang berkenan untuk memakmurkan masjid kita. Dan kami akhiri dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq hidayah wa ridwanillahi minasyaitonir mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.